Dan buat teman-teman yang masih kelas pemula, supaya kedepannya sapinya tetap sehat, selalu gemuk, kemudian nafsu makannya juga ragus ataupun suka dari jenis pakan kering ataupun seperti yang saya berikan ini, nanti disimak terus saja. Dan untuk kapasitas di kandang ini ada 2 jenis ini, limusin dugul dengan speknya idaman. Ini saya keliling-keliling dulu aja ini biar teman-teman tidak penasaran. Untuk speknya, bodinya long balo, tinggi panjang, bodi paha bokong juga idaman ini. Walaupun belum begitu terbentuk sempurna, tapi sudah speknya mantul. Dan untuk langkah yang kedua ini ada penghuni juga cantik ini, calon cetakan breeding ataupun indukan, tapi masih muda. Ini masih pedetan usia 6 bulan sampai 7 bulan. Bodinya juga nggak kalah istimewanya, hitam mulus. Ini cocok buat cetakan jenis yang sekarang ini lagi viral-viralnya, sapi jenis Belgia Blue. Untuk cetakan ini masih pedat, tapi speknya ini juga sudah idaman. Lanjut saja, ini saya sepil langsung untuk resep pakannya yang digunakan di sini, yang bisa menghasilkan jenis pedatnya, prospeknya semakin istimewa, kelas jantannya ataupun kelas penggemukannya juga semakin mempesona. Oke, lanjut. Ini yang diberikan yang bisa menghasilkan sapi-sapi istimewa seperti di kandang sini itu menggunakan 2 bahan bolo. Ini saya jelaskan ulang. Yang pertama dari ampas tahu ataupun dari limbah kedelai yang sudah dihaluskan seperti yang teman-teman berikan, menyerupai jenis onggok ataupun ampas singkong. Cuma bedanya onggok itu dari singkong, kalau ampas tahu itu dari kedelai. Untuk biayanya juga cukup miring, per karung dengan berat 2-4 kilo 15 ribuan. Kalau persak besar beratnya ada 40 kilo, yang fermentasian itu sekitar 80 ribuan bolo untuk per karung. Kemudian kalau untuk bahan yang kedua itu sering digunakan untuk pakan ternak yang lainnya, itu dari begatul bolo. Untuk begatulnya itu fungsinya bisa memadatkan postur badan, seperti halnya di bokong, di bodi badannya supaya lebih kelihatan berisi montok. Itu bisa menerapkan jenis hari begatul, bisa bikin kenyang, kalau bisa menggemukkan dan mengembangkan itu dari ampas tahu itu sendiri bolo ini. Dan untuk pakan selain dari 2 yang saya perlihatkan, untuk pakan alternatif diterapkan di sini. Ini di bagian depan. Ini coba kita sepil kembali, kita keliling ke depan lagi. Ini seperti ini bodi gembelnya, ini gembel. Kemudian lehernya juga akan membentuk seperti leher balok beton nih bolo iki. Wes. Ini sebagai persiapan nanti ke kurban juga bisa ini. Ini seperti di bagian depan ini salah satu pakan alternatif yang fungsinya bisa digunakan ke 2 musim sekaligus, dan stok pakan hijauan yang sedikit bisa menggunakan aplikasi seperti pakan di kandang sini, yaitu menerapkan dari jerami dedak ataupun jerami kering damen bolo. Ini damen difermentasi ataupun keringan tapi dahulu itu, kemudian diberikan saat musim-musim seperti lebih santai, mempunyai ternak yang cukup banyak seperti itu ya bolo. Kemudian kalau untuk tip perawatannya sendiri ya seperti biasanya, untuk merawat supaya pedetnya, kelas betina, kemudian kelas bakalan jantan kedepannya maksimal. Pemberian komboran ya harus teratur, dari komboran basah, komboran dari segi pakanan yang lainnya, vitamin juga perlu. Untuk merawat terutama di penggemukan
disiapkan terlebih dahulu vitamin-vitamin yang bisa menjaga kesehatan, terutama vitamin yang bisa menguatkan postur tulangan kaki nih bolo. Ini kebanyakan untuk sapi-sapi penggemukan mengalami cedera di bagian tulangan kaki, mengalami kesleo ataupun sebagainya. Untuk cara pencegahan pengobatan sendiri itu menggunakan metode vitamin seperti jari mineral, mineral hitam, kemudian dari jenis yang lainnya. Itu sangat bagus sekali. Kalau untuk mineral hitam, kemudian mineral yang saya sebutkan tadi, fungsinya itu bisa menguatkan tulangan kaki, menguatkan, mempercepat pertumbuhan, kemudian juga bisa untuk bahan stamina supaya tidak terkena virus ataupun penyakit-penyakit bolo. Ini seperti itu untuk vitamin-vitaminnya. Kalau menggunakan vitamin produksi dari ini konsultan dari dokter hewan. Sedangkan kalau pengen menggunakan bahan-bahan alami, rempah-rempah alami juga bisa bolo. Musim-musim kali ini kan cuacanya tidak stabil, tidak normal, bisa mengakibatkan ternak kita mengalami terkena penyakit batuk pilek ataupun mengalami demam. Dan untuk cara pencegahannya yang sering diterapkan ya pemberian rempah-rempah alami itu berupa dari jahe, kemudian temulawak, kunyit, kemudian masih banyak lagi. Kalau untuk jahe itu bisa menghangatkan, bisa dicampurkan kalau untuk kelas jantan terutama atau sapi jantan, bakalan jantan, maupun enggak dijadikan sebagai pejantan ataupun pacekan bisa digunakan, yaitu sebagai menambah stamina supaya tetap terjaga kesehatannya. Dari telur ayam kampung ditambah jahe, ditambah madu juga bisa secara teratur, 1 bulan 1 kali bisa. Itu menjaga supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Kalau terutama untuk kelas kawinan harus rutin pemberian dari jamu-jamu herbal alami supaya lebih manjur. Kemudian kalau untuk kelas-kelas betina seperti pedetan ini ya perawatannya hampir sama juga. Ini kalau kelas jantannya perawatannya ya beri comboran yang maksimal agar hasilnya kedepannya lebih besar, lebih gemuk, lebih prospeknya ya seperti yang kita inginkan. Bodinya lebih idaman. Ini calonnya indukan hitam manis atau dari jenis persilangan limusin.